yang di Persis, yang di Muhammadiyah, yang di NU, yang di Al-Irsyad, yang pesantren tradisional, yang pesantren modern, kalau cara beragamanya seperti para sahabat yang diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan tabi'ut tabi'in, mereka itu salafi. Gak ada istilah itu mah pengajian salafi, saya pengajian Muhammadiyah, itu mah pengajian salafi, itu mah pengajian NU. Gak ada begitu. Siapapun Anda, apapun kelompok Anda, kalau Anda cara beragamanya sesuai dengan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu salafi. Jadi suka jengkel sendiri. Kenapa? Karena ada ustaz-ustaz yang mengelompokkan itu. Umatnya jadi bingung akhirnya. Beragama dengan kelompoknya. Musyrik mah. Quran surat apa? Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jamaah yang Allah pada hari ini kita tema kajian kita yaitu tentang sirat yang nanti insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Abu Musa. Untuk kepada bapak-bapak yang ada waktu dimohon untuk bisa mengikuti kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat melaksanakan salah satu kebutuhan kita yang merupakan standar keimanan kita, Islam kita. Hal yang terpenting setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat dalam rukun Islam, yaitu melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Maka tegakkanlah salat, tunaikanlah kewajiban zakat bagi yang sudah sampai kepada nisab dan haulnya, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Syekh Bas rahimahullah menjelaskan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 34, menjelaskan tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Jadi laki-laki yang saleh, bukan laki-laki yang salihah ya.
laki-laki yang saleh memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah alladzina amanu billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid dengan beribadah, bertaqarrub kepadanya, beriman pada Allah, beriman pada yaumil akhir, tahu apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah memakmurkan masjid, sholat berjamaah sebagai amalan yang pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ada orang yang kekayaannya mungkin sudah tidak berseri, uangnya datang sendiri, hebat dalam masalah duniawinya, maka seorang muslim, seorang mukmin tidak perlu iri dan dengki. Kenapa? Karena amalan yang sudah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada seorang muslim, seorang mukmin itu lebih besar nilainya daripada dunia dan seisinya. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum melaksanakan salat subuh itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Ada orang yang punya rumah 10 lantai di sini. Kalau tak ada, tidak menyamai kekayaan tersebut dengan 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Tidak perlu iri dan dengki melihat kekayaan orang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membuat syariat itu dengan pahala-pahala yang besar sebagai jamuan bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana disampaikan oleh yang bertugas Bapak Nizam, karena pakai masker hampir gak kenal. Kajian kita kali ini adalah sirah atau fikih sirah. Insyaallah melanjutkan kajian beberapa bulan lalu. Kita pernah mengkaji sirah di tempat yang sama, masjid yang sama. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita niatkan semuanya karena Allah, awali dengan basmalah, sehingga sempurnalah ibadah kita mungkin dengan keikhlasan, dengan hati yang jernih, pahalanya lebih besar dari sekedar duduk karena gak enak kalau gak hadir. Nanti diciriin ini kalau taklim mau pernah hadir. Nggak usah tanggung-tanggung, Pak. Niatnya langsung saja lillahi ta'ala. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Kemudian niatnya apa? I'tikaf, berdiam diri di masjid sampai kapan? Insya Allah sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian kita salat sunnah syuruk 2 rakaat. Pahalanya haji dan umrah. Taman kata Rasulullah. 3 kali Rasulullah mengungkapkan taman. Sempurna. Jadi dalam masa-masa pandemi seperti ini tidak usah sedih juga kalau bicara pahala ya Pak. Bicara pahala, ada pahala setiap hari bisa kita peroleh dengan tadi habis sholat subuh berdiam diri di masjid, niatkan i'tikaf, beribadah apapun jenisnya, zikir, qiraatul Quran, memberikan tausiah atau mendengarkan tausiah,
min amalil ibadah, dari perkara-perkara ibadah, sampai datang waktu syuruk dan kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah syuruk, itu pahalanya seperti menunaikan haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Haji umrohnya mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan lagi pandemi ya Pak ya, mau haji mau umroh juga ketahan-tahan kan ya, harus diisolasi lagi gitu kan. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, kajian kita yang tertunda waktu itu sampai kepada pembahasan Rasulullah SAW disusukan bukan oleh ibundanya sendiri Aminah, tetapi beliau untuk melatih kemandiriannya, ketangkasannya, sistem kekebalan tubuhnya, tidak mudah sakit, tidak cengeng, itu malah dibawa oleh Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad di gurun pasir. Ya, Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah, bukan oleh ibundanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala kemarin sudah dijelaskan memberikan tarbiyah atau mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berjiwa kuat, bastah fil jismi, badannya kuat, tidak loyo, tidak mudah sakit, diterpa angin juga kuat gitu ya, ditimpa panas juga kuat, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ada satu kejadian, waqa'at lahu hadithatu syaqqi sadri. Ketika beliau memasuki umur 4 tahun, sebagaimana diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pada umur tersebut didatangi Jibril alaihissalam. Kemudian beliau sedang bermain dengan putra-putra sesusuannya, putra dari Halimatus Sa'diyah, lagi main anak-anak seperti itu ya. Kemudian ditangkap, dipegang oleh Jibril alaihissalam, kemudian dikeluarkan kalbunya. Kalbu itu apa? Hati, jantung. Jadi kalbu itu jantung, tapi kita kadung mengartikan apa? Hati. Hati bahasa Arab itu kabidun. Nah, kalau kalbun itu jantung. Jantungnya dikeluarkan, kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, "Hada hadus syaitan minka." Ini tempat waswasnya setan darimu. Ya, dibersihkan dari apa? Tempat bercokolnya gangguan setan. Kemudian dicuci, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Udah kayak apa itu Pak? Operasi. Iya, operasi. Kalau motor servis itu ya. Dikeluarkan, dicuci dengan air Zam-Zam min dhahabin, dengan tempat dari emas. Tempatnya emas, ada air Zam-Zam. Kemudian dibersihkan jantung Rasulullah SAW dari tempat bercokolnya setan. Dalam keterangan lain juga dibersihkan dari kecenderungan insaniyah, manusiawi biasa. Karena Rasulullah dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat. Qul ana basyarun mithlukum, di surat Al-Kahfi gitu ya. Qul, katakan oleh Muhammad, aku ini basyarun mithlukum, orang
orang seperti kalian. Tetapi Allah setting bagaimana manusia biasa ini menjadi layak, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi layak membawa misi yang besar hatta yaumil kiamat, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Bayangkan rencana Allah menyiapkan Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul al-aqib, nabi terakhir, dan fala nabi ba'dahu, tidak ada nabi setelah Muhammad SAW. Berlaku syariatnya sampai hari kiamat, sampai nanti Isa turun pun tidak membawa ajaran Injil, tetapi tunduk patuh kepada ajaran Islam versinya Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu ya, dicuci jantungnya, dikeluarkan, dicuci dengan air zam-zam, dimasukkan kembali. Lalu anak-anak yang melihat saudara-saudara sesuatu itu berkata, inna Muhammadan qad qutila, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Lari laporan kepada uminya Halimatus Sa'diyah, lari, ummi inna Muhammadan qad qutila, ibu Muhammad dibunuh. Lalu Halimatus Sa'diyah, beliau kaget dan merasa khasyah, takut terjadi apa-apa dengan Muhammad SAW. Singkat cerita, beliau pada umur 6 tahun, menjelang 6 tahun, dikembalikan pengasuhannya kepada ibundanya dan kakeknya. Siapa ibunya tadi? Aminah. Kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Bukan Abu Talib, tapi apa? Abdul Muttalib. Nama aslinya Abdul Muttalib siapa? Anak SD. Nama aslinya kakek beliau Abdul Muttalib namanya siapa? Abdullah. Jangan ngarang. Semuanya Abdullah. Namanya adalah Syaibah. Jadi beliau itu pas lahir di Yathrib, kan orang Yathrib. Pas lahir, nama ayahnya siapa? Nama ayahnya Abdul Muttalib Hashim punya putra namanya Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah, karena pas lahir di ubun-ubun ke sini ada rambut putih, nyentrik gitu, jadi ada rambut putih, dikasihlah nama Syaibah. Ketika dijemput pulang oleh Al-Muttalib, adek dari Hisham, dibawa naik onta, disangkanya budak oleh orang-orang Makkah. Disebutlah Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Al-Muttalib marah, ini bukan budak saya, ini keponakan saya, ini anak saudara saya, namanya Syaibah, tapi orang sudah kadung tenar, namanya jadi apa tadi? Abdul Muttalib. Jadi budaknya bapak Al-Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah kakek beliau, kakek Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini hadis yang dibelah dada ini hadis sahih ya. Artinya hadis yang bisa kita percayai kebenarannya. Sahih itu benar. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Jamaah rahimahullah, kita masuk kepada fikih sirah, memahami pelajaran atau mengambil istinbat dari kejadian tersebut.
Di sini dijelaskan mal hikmah min haditsat asy-syaqqi sadr. Apa sih hikmah daripada pembelahan dada beliau, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan dengan air zam-zam tersebut? Hikmahnya apa untuk kita? Para ulama menjelaskan hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi seorang nabi dan rasul. Jantungnya yang suci disiapkan untuk menerima wahyu Al-Quran yang suci sebagai kalam yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata, bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk Allah. Mana mushaf ini? Ada mushaf kan? Itu bukan Al-Quran, itu mushaf Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah masuk kepada pembahasan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, kumpulan dari perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Quran. Ya, kemudian sebagai sunnah Rasulullah SAW, beliau memperbolehkan pencatatan Al-Quran tersebut, kan gitu ya. Dicatat tadi pelepah kurma, di batu-batu gitu ya, di awal-awal ya. Kemudian diseragamkan untuk menghindari pertikaian, perselisihan, perbedaan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, satu mushaf. Jadi mushaf Utsmani, mushaf. Jadi kalau ditanya ini apa? Al-Quran. Bukan, ini mushaf Al-Quran. Karena bukan makhluk, gak berwujud benda begitu Quran itu. Gitu ya. Jadi pembahasan tentang Al-Quran itu masuk kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, yang berkata. Lalu dibukukan menjadi kitab gitu kan. Itu mushaf Al-Quran. Gitu ya. Ketika Imam Ahmad rahimahullah dipaksa oleh penguasa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, tetap beliau bertahan. Al-Quran itu laisa bimakhluqin. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di penjara berapa tahun, Pak? 16 tahun. Padahal diiming-imingi jabatan. Diiming-imingi jabatan, kalau kamu mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya dikasihlah gitu. Tetapi beliau nggak mau. Tetapi beliau tidak ridho dan tidak benar mengatakan kalau Al-Quran itu adalah makhluk. Karena Al-Quran bukan diciptakan oleh Allah, tapi Al-Quran itu apa? Kumpulan firman-firman Allah, dibukukan menjadi mushaf Al-Quran. Jamaah rahimahullah. Nah, untuk menghimpun Al-Quran yang suci ini sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya harus suci dong. Betul nggak Pak? Tempatnya harus suci, jiwanya harus suci. Bahkan Rasulullah SAW ketika menerima wahyu pertama pun, ya, beliau terburu-buru. Selalu Rasulullah apa? Terburu-buru apa? Ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah pun ditegur Allah SWT. Jangan terburu-buru. Tenang aja. Disimak, didengarkan, nanti langsung di-save oleh qalbu Rasulullah SAW. Al-Quran itu langsung Allah letakkan dalam qalbunya. Kalau bahasa agamanya dalam hatinya. Jadi nggak perlu pakai ngapal-ngapalin segala gitu. Inilah Rasulullah beda ya.
beda, udah dibelah, udah dibersihkan jantungnya begitu ya. Dan pembelahan dada ini jelas Pak. Ketika Rasulullah wafat pun ada bekas jahitannya. Ada bekas jahitannya seperti itu. Nah, jadi salah satu hikmahnya atau yang pertama hikmahnya adalah menyiapkan Rasulullah, jiwa Rasulullah, qalbu Rasulullah untuk menerima wahyu yang suci dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Maka hatinya pun harus suci. Pelajaran yang kedua, begitupun kita Pak. Ketika kita mau mendalami Al-Qur'an, mau mengajarkan Al-Qur'an, mau belajar Al-Quran, mau belajar agama. Kalau guru mau mengajarkan agama, yang pertama apa yang harus disiapkan? Yang disiapkan apa Pak? Materinya. Hati yang suci, hati yang bersih. Iya kan? Hatinya bersihkan dulu. Terkadang kalau datang orang-orang jahil, datang seorang ustaz, mungkin yang beda fikihnya, ini beda sama saya ini. Ya itu gimana mau dapat ilmu? Ya, sekarang udah menjadi fitnah Pak, di mana-mana. Ya, kalau bukan gurunya, nggak mau dengar. Kalau beda fikihnya juga nggak mau dengar. Padahal tidak ada masalah dengan fikih. Fikih itu ada berapa mazhabnya Pak? Yang besar ada 4. Semuanya benar Pak. Semuanya benar. Antum mau berfaham mazhab Syafi'iyah, benar. Kumpulan dari fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i. Antum mau belajar Malikiyah, benar. Mau belajar Hanafiyah, imam mazhab pertama, benar. Yang terakhir Hambaliyah juga benar. Kenapa harus berantem? Toh generasi salafun mengamalkan mazhab tersebut. Tinggal pilih saja sesuai dengan kecenderungan kita. Mau mazhab yang mana? Gitu ya. Bersihkan hati kita Pak. Kalau mau belajar agama, mau pinter dan benar, bersihkan hatinya sebagaimana Rasulullah mau menerima ilmu dari sumber ilmu itu apa yang disiapkan oleh Allah, hatinya dibersihkan. Jadi nanti ketika dapat ilmu pun tidak menjadi satu kesombongan, tetapi apa? Sebagai landasan beramal. Sebagai landasan beramal. Ilmu tuntutannya harus diamalkan. Yang mau ngaji fikih silakan. Mau fikih yang mana? Atau tidak ada keharusan bermazhab, nggak pakai mazhab pun benar. Tidak ada larangan bermazhab dan tidak ada keharusan untuk bermazhab. Begitu ya. Kenapa? Karena sebelum munculnya mazhab yang pertama Hanifiyah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, itu mereka para tabi'in tidak pakai mazhab-mazhab yang 4. Karena mazhab yang 4 itu belum ada. Imam Abu Hanifah berguru kepada siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah satu gurunya adalah sahabat. Berarti Abu Hanifah ini termasuk siapa? Generasi siapa? Tabi'in. Ya, generasi tabi'in. Beliau belajar fikih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kita kadang makin banyak ilmu makin kotor hati. Makin banyak ilmu makin kotor hati kita. Kenapa? Karena kita suka bikin sekat sendiri. Jangan Pak, kalau pengen ilmu itu berkah, ilmu itu an-nafi,
ilmu itu bermanfaat untuk diri, anak, keluarga, dan masyarakat, maka bersihkan hati kita. Jadi saya kuliah daring gitu ya, di Mesir itu disogrokin Pak, silakan antum mau mazhab yang mana gitu. Mau Syafi'iyah syekhnya ini, mau Hambaliyah syekhnya ini. Udah aman, kita nggak berantem. Nggak pakai berantem, fokus belajar. Yang Syafi'iyah fokus belajar fikih Syafi'iyah, yang Hambaliyah fokus belajar fikih Hambaliyah. Fokus, semuanya fokus. Dari kesemua imam mazhab itu akidahnya satu Pak. Apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya para sahabat, gak ada yang lain. Nah jadi kalau dalam masalah akidah gak boleh berbeda Pak. Gak boleh berbeda. Bagaimana Rasulullah mengajarkan dan mempraktekkan akidah, bagaimana keyakinan Rasulullah tentang Allah, tentang hari akhir, tentang rukun iman, itu yang dipraktekkan oleh 4 imam mazhab. Saya pernah ditanya, bagaimana akidah juga kan berbeda-beda Ustaz. Maksudnya, iya kan ada akidah yang diajarkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ariyah, berbeda dengan yang lainnya. Ya kalau mau beda pun silakan, nggak harus bermusuhan. Betul nggak Pak? Bersihkan hati kita. Ada yang kekeh, fikih saya Syafi'iyah, akidah saya Asy'ariyah. Lalu dia benci sama yang lain, juga salah. Jangankan mau fikihnya Syafi'iyah, akidahnya Asy'ariyah, mau kafir pun silakan. Ya enggak? Mau mukmin mau kafir kata Allah, tafadhol, silahkan. Jangan sampai kita bermusuhan, Bro. Apalagi dalam satu masjid, jangan sampai. Fikih boleh beda, akidah harus sama, akidah para sahabat. Lalu akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari bagaimana? Ya, sedikit saya sampaikan di sini, kita boleh juga baca, boleh belajar pada yang lain. Beliau itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ketika beliau ditinggal oleh bapaknya bernama Imran, beliau itu usia 10 tahun dibimbing oleh seorang guru yang menjadi ayah tirinya. Jadi ibundanya itu menikah lagi dengan seorang ustadz, seorang ulama. Ketika beliau berumur 10 tahun, sampai beliau berumur 40 tahun, beliau mewarisi pemikiran Mu'tazilah, menolak sifat-sifat Allah. Contohnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam tinggi di atas arsy. Kata beliau, gak mungkin Allah butuh tempat, salah nih, harus ditakwil, harus dijelaskan dengan cara yang lain. Itu pemikiran otak-atik otak. Otak-atik otak. Ya. Kenapa? Karena para sahabat tatkala Rasulullah SAW menjelaskan tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Pemurah itu tinggi bersemayam di atas arsy. Cukup, nggak dibahas macam-macam. Bagaimana cara duduknya, bagaimana, nggak ada pembahasan. Pertanyaan bid'ah gitu kan? Kata Imam Malik rahimahullah. Jadi yakin Allah itu ada di atas arsy, tinggi di atas arsy. Ketika menjelaskan surat Al-Insan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, kemudian di bawah arsy itu ada surga. Surga yang tertinggi itu adalah surga Firdaus. Jadi ada arsy, kemudian surga itu seperti kubah, kata dalam hadis tersebut, seperti kubah. Kemudian yang paling tinggi dan paling tengah itu adalah surga Firdaus. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu minta surga jangan yang ecek-ecek. Ya Allah, yang penting saya selamat gak masuk neraka. Ya Allah, di pinggiran surga nggak apa-apa. Itu salah. Kata Rasulullah, fas'al Firdaus.
minta tuh Firdaus. Meleset-meleset kan lumayan, Pak. Iya. Lumayan kan, Pak. Meleset-meleset gak di surga yang paling tinggi derajatnya di surga Firdaus, ya kita mungkin di surga Aden gitu ya. Atau surga-surga yang di bawahnya yang lainnya. Jangan sampai mintanya yang penting gak masuk neraka ya Allah. Yang penting gak masuk neraka ya. Tahu-taunya meleset. Juga masuk neraka juga ya. Alhamdulillah ya. Baik. Jadi kalau minta surga yang paling tinggi kata Rasulullah SAW. Jamaah rahimahullah, jadi ketika berumur 40 tahun Al-Imam Abu Hasan Asy'ari itu akhirnya apa? Menyatakan tobatnya, karena beliau di bulan Ramadan itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, bahwasanya Islam yang benar itu yang aku ajarkan. Dalam mimpinya kurang lebih begitu. Di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sampai 3 kali di akhir bulan Ramadan. Beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Isinya tadi, sudahkah kamu sampaikan ajaran Islam sebagaimana yang aku ajarkan? Langsung beliau terbangun dan beliau bertahannuts, yang berdiam diri di rumahnya. Ada yang mengatakan sampai 2 minggu, 2 pekan. Setelah itu beliau keluar ke masjid dan mengatakan taubatnya, kembali kepada akidah yang diajarkan oleh para sahabat. Silakan dibaca referensinya begitu. Jadi kembali akidah itu satu, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemahamannya sebagaimana pemahaman para sahabat. Para sahabat mengajarkan para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in. Satu akidahnya, enggak berbeda-beda. Pokoknya saya pengen ngikutin Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, pokoknya fikihnya Syafi'iyah, ya silahkan. Gak harus bermusuhan. Semakin kotor hati kita, bagaimana kita bisa mendalami Islam ini. Ya, inilah hikmah salah satu dari apa? Kenapa Rasulullah SAW dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dicuci, dimasukkan kembali, sehingga Rasulullah siap, jantungnya itu, kalbunya itu siap apa? Menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun sama, Pak. Kita mau belajar agama atau mau mengajarkan agama, ya bersihkan hati kita. Bersihkan hati. Kemudian dampak yang ketiga, Rasulullah SAW ketika menerima wahyu dengan hati yang suci, yang bersih, maka yang keluar dari lisan Rasulullah itu bukan produk hawa nafsunya, bukan produk hawa nafsunya, sebagaimana Allah terangkan dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa. Yang 3 An-Najm dan At-Taubah. Muhammad SAW tidak berkata dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad SAW tidak berkata dengan hawa nafsunya, tetapi dengan hati yang jernih. Yang disampaikan adalah firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi yang disampaikan oleh lisan Muhammad SAW adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tuh, Pak, jadi nggak main perasaan, Pak. Kalau belajar agama itu jangan main perasaan. Bersihkan hati sehingga hati kita itu kuat, nggak meledak gitu kan. Hati kita tidak meledak. Kadang hati kita protes, Pak. Ini riba, masa sih? Ini haram, masa sih? Itu saya nafsu, Pak. Jadi bersihin hati kita, sehingga apa? Kuat jantung kita dan hati kita itu akan membimbing otak kita yang otak atik ini menjadi lurus. Hawa nafsu kita dibimbing oleh wahyu, oleh hati yang suci, yang bersih. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, istafti qalbak. Kalau kamu minta fatwa, tanya hatimu. Begitu. Hati itu nggak bakal bohong, Pak. Bapak makan di warteg, bala-bala, bakwan. Harus sudah bawa
Bapak makan berapa? Makan 3. Di hatinya makan berapa? 10. Kan gitu. Di hatinya makan 10, di lisannya hawa nafsunya ngomong apa? 3. Yang benar lisan apa kalbunya? Nah, kalbunya apa? Hati itu jujur. Maka Rasulullah SAW istafti qalbak. Kamu kalau bingung-bingung tanya hatimu. Nah, berarti apa tugas kita? Siapkan hati kita. Jadi nggak banyak protes sama wahyu. Seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, laqata'tuha, pasti akan kupotong tangannya dengan tanganku sendiri. Bayangin Pak, ada putri kesayangannya yang cintanya luar biasa kepada ayahandanya. Beliau, ayahandanya ini siap memotong dengan tangannya sendiri putrinya itu kalau dia melakukan apa? Perbuatan tercela, maling. Kalau sekarang mah korupsi gitu ya. Ini mah bapaknya korupsi dibelain sama anaknya. Anaknya korupsi gak terima bapaknya. Gimana? Memang udah rusak. Ajaran Islam Muhammad SAW, seandainya Fatimah putrinya Muhammad SAW, putri kesayangannya, sarakat, mencuri, laqata'tuha, pasti kupotong tangannya. Gak pakai perasaan Pak. Ada perempuan berzina datang kepada Rasulullah SAW, juga sama. Saya berzina ya Rasulullah. Mungkin kamu cuman ini doang. Ini saya buktinya nih hamil. Mungkin kamu cuman pegang-pegang doang. Enggak, ini buktinya. Oh ya selalu begitu. Enggak langsung juga dirajam, enggak. Ya, udah selesaikan dulu masa kandungannya 9 bulan sesuai dengan kehendak Allah, iradahnya Allah, melahirkan. Setelah lahir datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, udah lahir ini putra dari hasil perzinahan. Kata Rasulullah, kalau begitu susui dulu, haulain kamilain, 2 tahun. Susui dulu 2 tahun sebagai penyusuan yang sempurna. Masya Allah ya. Ajaran Islam itu indah Pak. Ya. Umatnya takut dihukum sama Allah. Gak apa-apa saya mati sekarang daripada nanti habis-habisan saya apa? Disiksa oleh malaikat Zabaniyah gitu. Malaikat Zabaniyah yang hitam kelam serem. Coba Bapak buka tafsir Ibnu Katsir surat At-Tahrim ayat 6. Itu serem Pak, dilukiskan malaikat Zabaniyah itu gimana. Dan gede badannya Pak, enggak kecil-kecil. Jadi malaikat penyiksa di dalam neraka itu ada yang jarak bahunya kanan ke kiri itu apa? Selama 2 bulan burung terbang itu nggak nyampe-nyampe. Dari pundak kanan ke pundak kiri. Gede apa kecil Pak? Gede banget. Iya. Silakan. Ini PR ya Pak ya. Dibuka surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sering dengar Pak. Di situ ada malaikat la yasunallahu wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan apa? Melaksanakan apapun perintah Allah. Itu malaikat. Gak pernah maksiat kepada Allah dan siap sedia melaksanakan perintah Allah. Nah, di situ dijelaskan dengan hadis-hadis yang mursal ya oleh siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi jamaah sekalian, ketika kita belajar agama, bersihkan hati Pak. Bersihkan hati sehingga kita siap menerima ilmu. Ya, nggak curiga, ya nggak? Ada ustaz datang curiga, beda nih golongannya nih. Lah, lalu Islam yang mana ente nih? Parah memang Pak. Sekarang itu udah parah. Nanya ke saya isi kajian begini di masjid yang lain juga gitu. Ustaz, salafi ya? Dari jenggotnya. Dari cingkrangnya. Ustaz, salafi ya? Saya muslim, anak muslim. Saya muslim tuh bilang. Terus kalau salafi itu bagaimana Ustaz? Salafi itu penisbatan. Orang yang hidup di akhir zaman ini
orang yang hidup di akhir zaman ini yang cara beragamanya seperti generasi 3, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mereka disebut salafi apapun kelompoknya. Apapun kelompoknya, yang di Persis, yang di Muhammadiyah, yang di NU, yang di Al-Irsyad, yang pesantren tradisional, yang pesantren modern, kalau cara beragamanya seperti para sahabat yang diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan tabi'ut tabi'in, mereka itu salafi. Gak ada istilah itu mah pengajian salafi, saya pengajian Muhammadiyah, itu mah pengajian salafi, itu mah pengajian NU. Gak ada begitu. Siapapun Anda, apapun kelompok Anda, kalau Anda cara beragamanya sesuai dengan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu salafi. Ini biar jelas nih. Saya di mana-mana ngomong begini. Jadi suka jengkel sendiri. Kenapa? Karena ada ustaz-ustaz yang mengelompokkan itu. Umatnya jadi bingung akhirnya. Beragama dengan kelompoknya. Musyrik mah. Quran surat apa? Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan menjadi orang musyrik. Apa? Minal ladzina farraqu dinahum, mereka itu memecah belah agamanya. Berkelompok-kelompok, berorganisasi yang dipatuhi ADART kelompoknya, bukan Al-Quran dan Sunnahnya. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim farihun, bangga dengan kelompoknya masing-masing. Nih, yang bangga kepada kelompok masing-masing, lupa bangga kepada Islamnya, lupa kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Orang musyrik. Wah, sadis amat sih Ustaz ngomong gitu. Quran Pak, pedas banget Ustaz. Iya, bersihin dulu hatinya biar siap. Hati kita ini biar siap. Kata Allah bergolong-golongan musyrik. Silakan Pak, boleh dibuka tafsirnya, Ibnu Katsir, As-Sa'di dan yang lainnya, Al-Baghawi. Sama isinya begitu. Beragama dengan kelompoknya, bukan beragama dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada orang mengatakan dia kelompok salafi, dia kelompok ini, kelompok itu. Gak ada kelompok. Cuman dua yang Allah sebut, Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Di surat Al-Mujadalah ayat terakhir. Ini kan? La tajidu qauman, lihat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulahu ila akhir ayat. Di akhir ayat disebutkan ulaika hizbullah, orang yang saling cinta karena Allah, tidak bercinta-cintaan, tidak bermesra-mesraan, tidak loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Loyalnya itu, cintanya itu kepada orang beriman yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, belajar salat, belajar zakat, belajar saum, belajar haji dan umrah, belajar iman. Nah, loyalnya kepada ini, satu agama, satu keyakinan, satu syariat Islam. Tidak dia tertarik berloyal-loyal kepada selain itu. Kata Allah, ulaika hizbullah, mereka itu adalah kelompok Allah. Tuh, kelompok Allah. Sebelumnya disebutin kelompok setan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita mau jadi kelompok Allah atau kelompok setan? Kelompok Allah. Ini tegas ini. Jadi kita mengambil i'tibar, mengambil ibrah, pelajaran dari dibelahnya dada Rasulullah SAW, itu dahsyat Pak. Sampai dibelek, disiapkan dulu. Karena basyariah, ya, manusia biasa itu, ya, sifat kemanusiaan itu, ya tadi ada kecenderungan kepada mengikuti hawa nafsu. Sampai Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta
tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa olehku. Lima ji'tu bih, hatta taba'an hawahu lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya itu mengikuti Al-Quran yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Hadisnya hasan li ghairihi. Hadisnya hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi apa? Ya ngaji lagi berarti. ngaji lagi berarti. Jadi begitu Bapak-bapak sekalian ya. Hikmah. Kalau kita mau belajar agama, bersihkan dulu. Agama saya apa? Bukan Muhammadiyah. Agama saya apa? Bukan NU. Agama saya apa? Bukan katanya kelompok salafi. Nggak ada kelompok salafi, itu nggak ada. Ingat, kelompok salafi itu nggak ada. Semua orang bisa jadi salafi, bahkan harus jadi salafi. Bapak saya orang NU, Pak. Mertua saya orang Muhammadiyah. Saya belajar waktu kecil di NU, ketika pesantren kebetulan saya dapetin anak kiai ceritanya. Kiainya orang Muhammadiyah. Dibilang saya orang PAN katanya. Saya orang Muhammadiyah gitu kan. Masa berhenti gitu. Saya kuliah dengan teman-teman yang belajar sunnah ini. Bagaimana Rasulullah bertindak, bagaimana Rasulullah berbuat gitu ya. Ketika saya kuliah di Bandung, di Alimarot, kenal juga dengan teman-teman orang Persis Pajagalan di Bandung. Pak Yayat mah tahu ya. Begitu. Teman saya udah multi apa tuh? Multi flora bunga itu. Jadi banyak teman-teman yang dari NU, dari Muhammadiyah, dari apa tadi? Persis, kemudian yang ngaji sunnah juga. Akhirnya terbentuklah pemikiran, nggak ada kelompok-kelompok itu. Ini insya Allah yang benar. Yang benar itu adalah yang cara beragamanya seperti beragama Rasulullah dengan para sahabat. Dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an, dan seterusnya, Pak. PR lagi, Pak. Kalau pengen beragama yang benar, surat At-Taubah ayat 100. Silahkan mau dibuka tafsir dari mana saja, isinya begitu. Ulama itu jujur, Pak. Gak mungkin dia, Pak. Kenapa? Karena ulama itu innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, bukan doktor, profesor, doktor, bukan. Kadang ngaji nggak afdol kalau ngaku doktor. Bener kan? Nggak afdol saya kalau belum doktor. Enggak juga. Ulama itu yang jujur, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak mungkin bohong dalam menafsirkan ayat. Banyak juga profesor doktor yang mengatakan kerudung tidak wajib, hijab tidak wajib. Kan goblok. Para ulama dari zaman ke zaman, hijab itu wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ini apa ini maksudnya? Otaknya pintar, hatinya belum siap, meledak hatinya. Gerah panas pakai hijab, ya gak? Akhirnya dibikinlah keyakinan otak-atik pakai otak gak wajib, itu budaya Arab. Padahal Islam itu bukan produk orang Arab, bukan. Islam ini kasih sayang Allah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus, kata Rasul, dan tidaklah kami utus wahai Muhammad, tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan buat orang Arab, apalagi orang Arab bikin syariat, gak ada. Orang Arab bikin syariat, enggak. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita ini mencerahkan. Tidak ada lagi, Pak, ketergantungan sama kelompok-kelompok itu. Jadi kalau ditanya, Bapak orang apa? Orang Islam. Ana muslim.
Nahnu muslimuna, kami orang muslim, siap tunduk patuh kepada Allah. Al-Islam dinuna, Islam agama kami. Wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kepada kami. Kami mengimaninya. Wal Qur'anul Karim kitabuna, Al-Qur'an Karim, Al-Qur'an Al-Karim ini kitab panduan hidup kami. Hukum-hukum kami, dusturuna. Kiblat itu adalah Ka'bah, itu adalah kiblat kami. Dimanapun kami berada, kami berkiblat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, wal arabiyyatu lughatuna, dan bahasa Arab itu adalah bahasa kami, bukan bahasa orang Baduy, bahasa kami. Kalau orang bangga dengan bahasa Inggris, kita bangga dengan bahasa orang ahli surga, bahasa Arab. Kalau orang bangga dengan bahasa ahli dunia, jago bisnisnya, jago hebat relasinya, dengan bahasa Inggrisnya, kita harus lebih bangga dengan bahasa ahli-ahli surga. Belajar bahasa Arab, jangan ngambilin terus terjemah. Belajar bahasa Arab, semangat. Saya udah tua, nggak ada sih udah tua. Para sahabat juga ada sudah tua, tetap semangat mempelajari Al-Quran. Ibnu Umar rahimahullah disebutkan dalam riwayatnya menghafal dan mendalami Al-Baqarah 10 tahun, Pak. Siapa itu? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat itu Utsman bin Affan menghafal 10 ayat lalu berupaya untuk mengamalkannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menghafal Al-Baqarah itu 10 tahun. Karena bukan cuma hafal di bibir, bukan hafal di lisan, tetapi bagaimana hafal dan apa yang ada dalam Al-Baqarah berusaha untuk dilaksanakan. Ayat tentang riba dijauhi, bergaul dengan istri secara baik, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baik kepada anak dan istri, kepada keluarga, mencoba sebaik mungkin melayani atau bergaul dengan anak dan istri, seterusnya Pak. Kan banyak hukum-hukum ya di surat Al-Baqarah itu. Allah alam bisawab. Sampai jam berapa Bapak? Pak, jadi habis jam 6 lah. Jam 6 udah lebih atau Pak? Masya Allah. Demikian dari dapat saya sampaikan. Kalau masih ada waktu, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Subhanahu wa ta'ala yang kurang keliru dari pribadi saya yang masih diliputi oleh kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.